Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jayamukti 01. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan diseminasi budaya positif, lanjutan dari penjelasan tadi Bu Hoir. Kalau Bu Hoir secara umum mungkin saya lebih ke contoh nyatanya. Tujuan diseminasi budaya positif ini diharapkan kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kesini saya kasih gambaran sebentar. Untuk pendidikan guru penggerak itu di modul 1 pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang berarti seorang guru harus menuntun murid menemukan atau sesuai dengan perkembangan zaman dan kodratnya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai guru dan peran guru penggerak. Jadi seorang guru penggerak itu harus punya nilai mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta perannya harus memiliki peran. Yang pertama, memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Kemudian menjadi pemimpin siswa. Setelah itu kemarin kita sudah belajar tentang visi. Itu kenapa bahwa sekarang pendidikan sekarang itu untuk membuat visi kita tidak boleh langsung asal menulis, harus didiskusikan dengan semua pihak dan apa kekuatan yang ada di sekolah. Kemudian untuk diseminasi budaya positif saya akan sampaikan, mohon bimbingannya Bapak Ibu. Bukan saya menggurui, saya hanya berbagi praktik baik sebagai calon guru penggerak. Tujuannya untuk kita supaya sekolah kita bisa membudayakan budaya positif. Sebelum ke materi, kita ice breaking. Ada yang bisa jawab nomor 1? Untuk yang pertama itu ada jambu batu. Benar. Yang kedua? Jambu. Tuang air. Tuang air. Beri tepuk tangan buat. Sedikit untuk ice breaking biar fokus kita masih masuk ke dalam materi tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Kita akan melakukan sesuatu. Yang pertama, misal saya dengan Anda, coba kepalkan tangannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepal tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda
Yang B, coba sekarang rayu temennya dengan cara membujuk. Nanti saya ganti uang 100.000, coba dibuka tangannya. Coba menurut Anda, mau atau tidak? Tidak. Kalau dirayu dengan uang 100.000 nggak mau, sekarang coba saya diganti. Apabila temannya dipukul, mau nggak kepala tangan? Mau nggak? Kemudian mengintimidasi, memarahi, coba buka. Kemudian menggoda, ayo coba dong. Bukan dong. Kemudian mengkritik, dikritik, dan bahkan menawari uang tadi. Bersedia nggak? Kenapa? Coba. Apa alasannya Pak Tommy? Tidak semudah itu bagus. Tidak semudah itu membuka hati ya. Ya karena dengan berharga. Jadi apalagi dengan kekerasan untuk menjaga harga diri juga. Ya Allah. Menolak. Mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu isinya apa? Kepala tangannya isinya apa? Berlian ya. Kalau saya buka boleh. Kenapa dibuka Pak? Kalau saya berbagi aja. Saya dari pertama memang ketika disuruh buka, saya buka boleh. Ada saya orangnya gampangan. Karena yang saya tunjukkan kepada teman yang suruh membuka tadi, ya mungkin kalau yang baik itu mungkin bisa jadi contoh dia. Misalkan yang jauh, misalkan yang jelek itu mungkin teguran buat saya Bu, supaya itu tidak baik dari teruskan begitu. Menurut saya gitu. Itu ada kegiatan romantik Bapak Ibu. Tadi ini membuka, apakah Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Tadi udah dikasih alasannya Pak Tommy. Kalau Pak Tommy tidak mau, kalau Pak Sri lebih membukanya. Kemudian kepala tangan Anda mengapa? Apa alasannya? Menutup kepala tangan Anda. Kemudian yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali mau dibuka atau ditutup? Itu siapa? Diri kita sendiri. Seperti itulah kesimpulannya, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian menggunakan kritik dan salah dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi pembelajaran kurikulum merdeka ini sebenarnya kita nggak boleh mengatur murid, justru malah menuntun murid. Selanjutnya, makna positif. Pernah dengar kata positif? Disiplin positif. Sekarang disiplin ada yang tahu? Menaati peraturan. Ada yang lain? Disiplin itu lebih kepada menaati peraturan dan bertanggung jawab. Menaati peraturan dan bertanggung jawab. Sekarang disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Boy tentang nilai-nilai kebajikan. Ada sesuai dengan profil Pancasila, mandiri, kreatif, gotong royong. Ini yang akan kita budayakan mulai membentuk disiplin positif di sekolah. Jadi
Kalau dulu kita lebih kepada hukuman, push up, kemudian lari, kemudian dijemur, sekarang lebih ke disiplin diri. Disiplin yang berasal dari siswa itu sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kemudian nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berlaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi udah dijelasin sama Bu Hoep tentang nilai-nilai kebajikan. Ternyata saat teman memberikan empati sama temannya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Peduli sama temannya, hormat kepada guru, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Manusia dalam berperilaku mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti itu masih dari luar, motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih motivasi eksternal. Jika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu baru dari dalam diri sendiri atau internal. Tadi sudah dibahas tentang reward atau penghargaan. Dalam budaya disiplin ini sendiri, ternyata kita lihat nanti apa pengaruh penghargaan atau reward sebenarnya. Yang pertama, hukuman dan penghargaan. Lihat, saya kasih contohnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berubah menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat mereka, perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mungkin ada yang mau jawab? Tadi Iva nggak bisa jawab soal matematika karena gagap dan gugup. Terus kemudian teman-temannya menertawakan. Setelah itu, pada temannya menertawakan, justru Pak Seno membiarkan teman-temannya tertawa dan meminta Iva maju ke depan dan sambil menunjuk hidungnya. Kenapa? Bisa itu, mohon maaf saya tidak setuju karena itu bisa memicu bullying terhadap teman-teman yang lain. Jadi Pak Seno ini kurang tepat menurut saya. Ini saja. Ada yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Saya mau. Bukan, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau dari si Pak Seno sendiri, menurut saya kurang tepat ya. Itu lebih menjatuhkan mental jadinya bullying seperti itu. Ketika si anak sudah mentalnya jatuh, ya tidak seperti orang dewasa gitu. Kalau orang dewasa ketika dijatuhkan mentalnya, dia akan merasa terpacu, bangkit. Tapi
si anak ketika mentalnya jatuh udah nggak bisa apa-apa, down. Bisa jadi si anak tersebut akan putus sekolah. Itu sudah ada bukti nyatanya seperti itu. Bahkan di lingkungan saya, di rumah saya juga ada bukti nyata. Ketika si anak sudah jatuh mentalnya, udah dia nggak mau sekolah, akhirnya putus sekolah dan tidak percaya diri. Yang termasuk bullying juga seperti itu. Kalau proses asik. Terima kasih Bu Siska. Bapak Ibu, ini yang kita bahas tentang budaya disiplin. Iya, jadi Pak Seno itu termasuk memberikan hukuman kepada Iva. Kalau yang anak mungkin mentalnya, bahkan apalagi yang emosionalnya tidak terkendali, saat SMA pun nanti mereka akan pasti dendam sama gurunya. Itu yang dibahayakan. Jadi kenapa dibudayakan disiplin positif atau budaya positif? Karena kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kemudian ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan, sedangkan konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka secara logis. Restitusinya ini yang mulai diterapkan. Sekarang harus mulai melakukan restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak boleh memberikan hukuman, tapi memberikan restitusi jalan terakhirnya agar peserta didik itu dia tahu salah, tapi dia juga tahu cara memperbaiki kesalahannya. Bukan apabila tidak lengkap pakaiannya nanti kita hukum jemur di lapangan, itu yang tidak tepat. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman itu memberikan identitas gagal. Perilaku pasif agresif meningkat kalau kita beri hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Udah dikasih hukuman jemur aja masih tetap dilakukan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Apalagi kalau anak-anak SD. Kalau SMA masih paham. Kalau SD dikasih hukuman itu lebih ke mentalnya. Kemudian peraturan adalah kamu harus, itu biasa dimulai dengan hukuman. Kalau nggak bawa PR, berarti peraturannya adalah kamu membersihkan WC. Kemudian murid akan membenci peraturan itu apabila kita menerapkan hukuman pada anak. Kemudian disiplin, konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi memerlukan monitor dan supervisi terus-menerus. Sama tadi, konsekuensi itu seperti pemantau, akan berlanjut, ngulang lagi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Biasanya konsekuensi ini dimulai dengan kalimat, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian murid akan tetap menghormati tapi melakukan kesalahan lagi. Sedangkan restitusi, masalahnya terpecah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Kalau anak membuat masalah, mereka sendiri yang menyelesaikan. Dimulai dengan kata kalimat, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Kemudian murid akan menghormati dirinya sendiri, karena restitusi itu berasal dari dalam siswa itu sendiri. Kemudian kita belajar tentang dihukum oleh penghargaan. Tadi sudah hukuman, kemudian ada penghargaan dari praktik baik yang sudah saya pelajari. Ini ternyata penghargaan itu memberikan dampak negatif, bukan hanya hukuman. Sekarang kita lihat kegiatan selanjutnya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas.
dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Dia tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-murid untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan speaker bintang. Setiap muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu anak mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil. Anaknya jadi tenang, jadi teratur, jadi tertib. Kemudian sampai pada suatu saat Bu Anas sakit, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Tadi untuk siswanya biar rapi, Bu Anas ngasih stiker bintang biar rapi. Itu sudah dilakukan selama 2 minggu. Tapi ketika Bu Anasnya sakit, ganti guru lain, itu murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Tergantung pada bintang. Ada yang punya jawaban lain? Ya. Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk? Karena motivasinya dikasih bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada yang punya jawaban? Mungkin dibuat Dipuji, ya. Terus ada yang punya jawaban lain? mungkin sebelumnya dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti itu. Ini yang akan kita arahkan. Jadi budaya positifnya lebih ke membuat keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang anak jangan selalu dikasih iming-iming, mau dikasih uang, permen atau apapun. Bu, ini maaf sebelum saya mau izin ke luar sebentar. Cuma saya tadi boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Satu pertanyaan, maksud saya tadi ada hukuman, Konsekuensi dan restitusi. Gitu. Kalau zaman dulu, istilahnya zaman bapak-bapak kita dulu ya, zaman saya lah sekolah. Kalau kita belum hafal perkalian, itu kita suka dipukul ya, pakai ini. Hafal kan jadi hafal, jadi pinter kita ya. Kalau anak sekarang kan nggak boleh ya. Nah itu kalau kayak gitu, tata cara pengajaran itu termasuk hukuman, terus juga apa tadi ya? Kalau berupa fisik dan lisan yang menyakitkan atau negatif itu lebih ke hukuman. Tapi jadi pinter. Nah kalau anak sekarang kan hafal perkalian, ya udah besok kamu dia tapi nggak menghafal. Itu yang terjadi, maksudnya karena kurikulum merdeka ya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kalau positifnya ya karena menuntut anak lebih ke perkembangan anak sendiri, pengennya apa. Kemudian setiap anak kan beda-beda, ada yang tidak bisa nulis, ada yang tidak bisa baca, ada yang belum bisa menghitung. Nah itu negatifnya. Jadi lebih kalau ada disiplinnya yang lebih kurang. Iya. Iya. Tapi mungkin karena sistem yang dulu sama sekarang, zaman dulu juga zaman dulu sama zaman sekarang tuh jauh banget berbeda gitu. Iya. Dulu mah sama saya juga, walaupun dulu tuh mama saya guru saya gitu. Ketika saya salah saya dijepret aja gitu. Terus ketika pokoknya teman-teman yang suka dipukul itu ya sama guru-guru mungkin beda guru gitu. Tapi orang tuanya nggak ada yang komplain segala macam. Ini itu anak saya ini nggak ada, berbanding balik sama yang sekarang. Iya, benar. Kita nggak ngapa-ngapain misalkan cuma ini aja, anaknya udah laporan yang belum
Ya, itu apa ya, dampak negatif sama positifnya lebih ke kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya menurut Alfi mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi beda tahun, beda siswa, beda kurikulum, beda zaman. Kita nggak tahu 10 tahun lagi apa kurikulumnya akan seperti apa. Kemudian penghargaan, ternyata penghargaan itu memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum. Contohnya, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan tadi. Seperti anak kelas 2 kalau mau berbaris rapi, dikasih stiker. Kemudian penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan adalah menghukum. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, makanya sekarang ranking dihapus karena mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Biasanya ranking pertama, sekarang ranking kedua, jadi merasa paling dihukum. Iya, jadi untuk kurikulum merdeka itu tidak ada perankingan. Kemudian selanjutnya ini yang paling baik, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf H, huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itu adalah sebuah penghargaan. Jadi tidak perlu dikasih uang, permen, atau bintang. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Kemudian tadi sama dengan penjelasan Zuhair, mengapa harus ada keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau kasih tanggapan? Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas, keyakinan sekolah, mengapa tidak ada peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Karena dibentuknya dari mungkin kasus-kasus atau peristiwa yang sudah berjalan gitu. Jadi dari praktek langsung gitu. Jadi keyakinan itu artinya kan dibentuk dari diri anak sendiri gitu, dari diskusi anak. Kalau peraturan itu kan nanti aturan sudah dibikin dari sekolah atau dari guru. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya Pak Sri. Selanjutnya, benar pendapatnya bahwa keyakinan kelas hal tersebut itu diibaratkan pada saat penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kalau jauh harus pakai helm? Demi keselamatan. Iya, demi keselamatan. Sama dengan keyakinan kelas itu. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, harus yakin. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi harus ada kesadaran dari diri sendiri.
Selanjutnya untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, kalau kalimat negatif jangan, jadi tidak boleh menggunakan kata jangan berlari di kelas atau koridor. Lebih ke positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Ini seharusnya yang kita bentuk nanti untuk pembelajaran tahun ajaran baru, ada keyakinan di sekolah dan kita tempel di dinding. Jadi setiap anak kan ingat tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Iya. Diskusi gitu ya sama-sama. Kalau itu lebih ke bapak yang mengambil intinya. Misal ada persamaan kata, berarti ini intinya sama, maksudnya ambil satu kata aja secara umum. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Hoir, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol dulu yaitu menghukum. Biasanya dimulai dengan kalimat patuhi aturan saya atau awas, ancaman. Kemudian membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak ada rasa bersalah. Kemudian teman, ayo bantu bapak, bantulah demi bapak. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Kemarin apa yang disepakati? Kalau manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Lebih ke keyakinan kelas. Posisi yang paling baik itu adalah manajer. Tapi untuk di posisi manajer itu sulit karena butuh dari tahapan biasanya menghukum, suruh bersih kamar mandi, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, itu yang lebih sulit. Sekarang kita simak videonya. Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Udah kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab bukan? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin susu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur pada kepala sekolah. Nah, bisa kayak ibu dan bisa lunak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur pada kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu jangan masak loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah, saya cepat terus. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Pagi ya sayang. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Biasanya kan teman-teman yang sekolah ke rumah ya. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dalam diri pada orang tertentu. Di sini perlu absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di 5, ada orang mau yang jadi alarm bisa bantu mengingatkan. Ada, Bu. Karena saya Kak Eman. Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kalian. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
favorit yang membayangkan perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggandaan 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, di manakah posisi kita sekarang? Oh teman, ada yang udah sampai pemantau? Rata-rata teman pemantau dan memberi rasa bersalah. Biasanya sih rasanya teman dulu. Selanjutnya terakhir ini segitiga restitusi dari 5 posisi kontrol tersebut, kita yang paling diidamkan itu adalah manajer. Dari kegiatan manajer itu kita bisa, kalau seorang guru sudah bisa jadi manajer, berarti sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Mulai dengan kalimat berbuat salah itu nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah, kalimat yang bisa dimulai dengan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu tadi penjelasan tentang budaya positif. Jadi dimulai dengan 5 kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol, terus segitiga restitusi. Untuk menerapkan ini yang paling sulit, segitiga restitusi. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau cukup? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu lihat kamu menggunakan sepatu warna putih. Kenapa alasannya? Emang bangunnya jam berapa? Jam 7 terus nggak disiapkan? Bukan. Menurut kamu pakai sepatu warna putih masalah tidak? Masalah. Sesuai nggak dengan peraturan sekolah? Nah sekarang Ibu nggak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kamu sudah melakukan keyakinan ke sekolah belum menggunakan sepatu warna putih? Seharusnya sepatunya warna hitam. Sekarang apa solusi kamu untuk besok biar kamu datang langsung menggunakan sepatu warna putih? Sebelum berangkat disiapkan dulu sepatunya. Kemudian bangunnya iya lebih pagi supaya besok kamu pakai sepatu warna hitam. Mulai besok berarti bersedia menggunakan sepatu warna hitam? Iya, berarti besok pakai sepatu warna hitam ya. Iya. Tadi Ibu dapat laporan kalau kamu membuang sampah sembarangan. Benar atau tidak? Benar Ibu, saya membuang sampah sembarangan. Menurut kamu membuang sampah sembarangan itu bagus atau tidak? Tidak.
Kenapa? Tidak baik. Tidak baik. Sekarang ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Ya. Nah, sekarang apa solusinya? Benar, membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai sekarang kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Dah. Saya senang karena walaupun saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki.